Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri bin yamadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat iman serta Islam. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Hasan Saifullah MAG. Tak lupa juga teman-teman seperjuangan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran menyimak untuk level mubtadi, mutawasid, dan mutaqaddim. Pembelajaran menyimak bahasa Arab untuk level mubtadi, mutawasid, dan mutaqaddim. Dalam hakikatnya, pembelajaran keterampilan menyimak itu kita perlu memahami makna istilah tersebut. Keterampilan menyimak di dalam bahasa Arab disebut maharatul istima'. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa keterampilan itu berasal dari kata terampil, yang berarti kecakapan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Muhyiddin Syah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan tingkah laku yang tersusun secara rapi dan sesuai dengan keadaan tertentu untuk mencapai hasil. Keterampilan meliputi fungsi mental baik kognitif maupun motorik. Adapun tujuan utamanya, yakni dari pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab adalah agar penyimak mengetahui makna yang disampaikan oleh penutur secara baik dan benar. Ahmad Rushdie Tu'ai Imam menjelaskan bahwa tujuan menyimak adalah sebagai berikut: meningkatkan kepekaan pendengar dalam menyimak pembicaraan, mempelajari cara menyimak yang baik dan benar dan mampu menerapkannya, mampu membedakan maksud yang benar dan melakukan respon atau tanggapan terhadap ungkapan yang didengar, mengetahui jenis penekanan suara dan pengaruhnya terhadap makna yang disampaikan, mengetahui peran kata dan kalimat serta cara penggunaan yang berbeda, mengetahui maksud dan tujuan utama penutur, meningkatkan respon berpikir yang cepat sesuai tingkat kemampuan menyimak, mampu melakukan respon sesuai konteks dengan baik dan benar. Adapun pembelajar untuk al-mubtadi, untuk pemula, yakni guru mulai melatih bicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh pembelajar. Pada saat bersamaan, pembelajar diminta untuk belajar mengucapkan kata, menyusun kalimat, dan mengungkapkan pikiran. Guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh pembelajar sehingga akhirnya membentuk sebuah tema yang sempurna. Guru menyuruh pembelajar menjawab latihan-latihan lisan, yakni latihan safawiyah, menghafal percakapan atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks yang telah dibaca oleh pembelajar. Adapun pembelajar untuk mutawasid, untuk menengah, yakni belajar berbicara dengan bermain peran. Yang kedua, membicarakan tentang tema tertentu. Yang ketiga, bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada pembelajar. Yang keempat, bercerita tentang informasi yang telah didengar dari televisi, radio, atau lain-lainnya. Pembelajar mutaqaddim, yakni pembelajar untuk tingkat lanjut. Guru memilih tema untuk latihan berbicara. Tema yang dipilih itu hendaknya menarik dan berhubungan dengan kehidupan pembelajar. Tema harus jelas dan terbatas. Mempersilahkan pembelajar memilih 2 tema atau lebih sampai akhirnya pembelajar dapat bebas memilih tema yang akan dibicarakan dan tentang apa yang mereka telah ketahui. Contohnya untuk pemula. Di sini saya memberikan dengan lagu Pelangi yang diubah menjadi bahasa Arab. Mereka akan menyimaknya dari mulai bahasa Indonesia ke bahasa Arab, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Contohnya sudah saya tulis dalam PPT yang saya buat, yakni mengenai lagu Pelangi yang dijadikan versi bahasa Arab.
Adapun untuk media pembelajarannya kita bisa melalui dengan radio, rekaman, atau PowerPoint yang berbasis bahasa Arab. Dalam tekniknya, dalam pembelajaran ini, yakni berupa menyingkat bacaan dengan cara menceritakan kembali dalam bentuk tulisan yang menggunakan bahasa murid sendiri. Presis and paraphrase. Nah, yang B itu menceritakan gambar yang dilihat atau pekerjaan sehari-hari, narration, yang mereka lihat. Yang C itu menceritakan perbuatan yang biasa dilakukan murid seperti aktivitas di kelas, mengendarai angkutan umum, dan lainnya. Itu exposition. Yang D itu mengenai latihan, menulis atau mengarang bebas dalam bentuk tulisan tentang masalah yang dikenal oleh pelajar. Evaluasinya, dalam melaksanakan evaluasi kemampuan menyimak, guru perlu mempersiapkan secara khusus alat ukur yang akan digunakan, menyiapkan bahan kebahasaan tes kemampuan menyimak, dan mengidentifikasi tingkat tes kemampuan menyimak. Setelah melakukan hal-hal tersebut di atas, guru menelaah setiap butir soal dengan alat ukur menyimak untuk mengevaluasi ketepatan tes kemampuan menyimak tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembelajar untuk level mubtadi, mutawasid, dan mutakodim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.